Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Green Street Hooligan adalah film yang menceritakan tentang balas dendam dan pertarungan antara dua geng supporter bola. Film ini dibintangi oleh Charlie Hunnam bersama Elijah Wood, disutradarai oleh Lexi Alexander, yang dirilis pada tahun 2005. Berawal ketika satu geng supporter bola yang disebut GSE dipimpin oleh seorang pria bernama Pete Dunham berjalan di rel kereta. Tiba-tiba, supporter lain juga berada di sana. Mereka saling mengejek dan hingga akhirnya pertarungan terjadi. Berpindah ke Universitas Harvard, salah satu mahasiswa bernama Matt Buckner dikeluarkan karena tuduhan pengedar narkoba. Saat kembali, teman sekamarnya bernama Jeremy memberikan uang $10.000 kepada Matt. Dengan kesal, Matt membuang uang tersebut, karena sebenarnya yang pengedar narkoba adalah Jeremy. Ternyata, Jeremy mengorbankan Matt karena keluarganya akan malu jika ia dikeluarkan. Di sini, Jeremy berjanji akan membantu Matt setelah ayahnya terpilih. Setelah mengemasi barangnya, Matt mencoba menghubungi ayahnya, namun tak ada jawaban. Lanjut, Matt pergi ke Inggris menemui kakaknya bernama Shannon. Last spring I got kicked out of Harvard. Oh, welcome to Matchday Madness. Hey, Ben. Di jalan, Matt memberitahunya kalau ia dijebak hingga dikeluarkan karena dianggap menjadi pengedar narkoba. Saat sampai, Shannon bertanya apakah memberitahu ayah tentang ini. Matt mengatakan ia tidak memberitahunya. Sesaat kemudian, suami Shannon bernama Steve datang. Tak lama setelah itu, Pete juga datang. Setelah perkenalan singkat, Steve menyuruh Pete mengajak Matt untuk melihat pertandingan bola, karena Steve akan pergi bersama Shannon untuk merayakan sesuatu. Steve memberikan uang $100 dan berpesan kepada Matt jangan memberikan uang itu kepada Pete. Di jalan, Pete meminta setengah uang yang diberikan Steve. Matt menolak memberikannya. Matt mencoba melawan, namun dengan mudah Pete menjatuhkannya. The Tom out of me, I get it. But the first fight I ever had. Setelah itu, Pete mengajaknya untuk bertemu teman-temannya di bar. Setelah sampai, Pete memperkenalkan Matt kepada teman-temannya. Namun, salah satu temannya bernama Bopper terlihat tidak menyukai Matt. Lanjut, mereka semua berpesta dan menyanyikan lagu kebanggaan mereka untuk West Ham. Di toilet, Bopper yang tidak menyukai Matt, ia memberitahu kalau mereka tidak suka dengan orang luar. Karena merasa tidak disukai, Matt bersiap untuk pulang. Namun Pete tetap mengajaknya ke stadion untuk melihat pertandingan. Keep your head down. Get the fuck out of here! Ketika sedang menonton, ternyata Bopper mencari masalah dengan mengejek supporter lawan. Come on, you fucking mug! Setelah selesai, Dave memberitahu kalau musuh masih berada di sana menunggu mereka berjumlah 50 orang. Di sini, Matt tidak ikut bersama Pete. Ia berniat untuk pulang sendiri, namun ada beberapa orang di sana mengawasi Matt. Saat Matt berjalan pulang, geng supporter Zulu menangkapnya. Untungnya, Pete dan geng GSE datang tepat waktu. Ketika mereka ingin pergi, ternyata geng Zulu sudah menghadang geng GSE. Dan terjadilah pertarungan brutal di sana.
Setelah selesai, Matt dan beberapa temannya terluka. Namun itu hal biasa bagi mereka. Esok harinya, mereka berdua langsung pergi menuju rumah Steve. West End wins 3-0 in a bollocks journal. Oh, you never heard of a firm in the States? Well, you've seen of us, the stadium rights on notch, and everyone knows it. Ketika sampai, Steve marah karena melihat Matt pulang dengan muka babak belur. Steve memarahi Pete dan Matt mencoba melerai. Namun Steve yang emosi malah ingin menghajar Matt. Pete langsung membawa Matt pergi dari sana. Setelah itu, Pete mengajak Matt pergi ke bar tempat mereka nongkrong. Di sini, Bopper mengejek Pete dan Matt sebagai pasangan gay. Pete yang kesal memperingatkan Bob untuk tidak melewati batas. We can go outside. Kemudian, Matt membereskan semua barangnya untuk pergi. Shannon mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, namun Matt tetap pergi ke rumah Pete. Show up on my doorstep yesterday and you... Setelah itu, Pete mencoba menghibur Matt dengan mengajarinya bermain bola bersama anak-anak. But despite its prestigious set, and that is, now go easy on him, boys. Ketika selesai, Matt memberitahu kalau ia ada acara dengan Shannon. Pete mengatakan untuk bertemu nanti di bar. Berpindah ke Bopper. Saat sampai ia melihat Matt berada di sana. Bopper langsung pergi karena ia tidak menyukai Matt. Ternyata Bopper pergi ke kawasan Millwall yang dikuasai Tommy. Saat Bopper makan, Tommy datang mengejeknya. Namun ada dua pasangan yang sangat berisik di sana. Tommy yang kesal memukuli si pria. We're not keeping that shit cunt. You shut her up! Untungnya pemilik bar memanggil polisi untuk menakuti Tommy dan gengnya. Esok harinya mereka bersiap berangkat menggunakan kereta. Pete melarang Matt ikut karena terlalu berbahaya. Hello, Matt. Guys, we alright cunted the minute, innit? Phone's off. Can't believe he's gonna pull a run. I might have gone a bit over the top. Oh, girl, you can't just go up there with I can swear. Oi! Look, Bob, you want to play the wanker, that's fine. Yes, savage! Tiba-tiba, Matt muncul di kereta. Di sini, Bopper sangat kesal karena Matt ikut bersama mereka. Kemudian, Deb memberitahu kalau ada 40 supporter Manchester United sedang menunggu mereka. Bopper langsung menghentikan kereta dengan memukul tombol alarm. Mereka kebingungan karena tidak ada satupun taksi di sana. Setelah melihat mobil box, Matt memiliki sebuah ide. Ternyata Matt membawa mereka menggunakan mobil box tersebut. Ketika sampai, mereka berhasil membuat musuh terkecoh. Setelah musuh lengah, mereka semua keluar dan terjadilah pertarungan. Setelah polisi berdatangan, Pete dan yang lainnya berhasil melarikan diri dari sana. Kini, Matt menjadi terkenal karena aksinya di Manchester United. Jika mereka semua tetap melalui jalur kereta, mereka bisa dihajar babak belur di sana. Saat Matt kembali ke rumah Shannon, ternyata ayahnya sudah berada di sana. Ayahnya bertanya kenapa tidak memberitahu tentang masalah yang membuatnya dikeluarkan. Matt mengatakan ia sudah mencoba menghubungi namun tidak bisa. Ayahnya mengira kalau Matt benar-benar pengedar, namun Matt mengatakan kalau ia dijebak. Ayahnya mencoba menenangkannya dengan mengajaknya makan di Times bersama teman lamanya. Sedangkan di berita mengabarkan kalau West Ham akan bermain di Millwall. Pete dan geng GSC lainnya sangat bersemangat karena semua ini sudah diimpikan selama bertahun-tahun. Berpindah ke Ned yang memberitahu Bopper kalau baru saja ia melihat Matt masuk ke Times menemui wartawan. Kembali ke Matt, ayahnya mengajaknya untuk ikut kembali ke Harvard, namun Matt menolaknya. Setelah sampai, mereka bertemu Steve. Steve memberitahu Matt kalau pengundian sudah ditentukan di Millwall. Hey, gorgeous. Hey, he's already a better grandfather. Sedangkan Shannon memberitahu Steve kalau Matt adalah seorang jurnalis di Harvard.
berpindah ke Bopper dan dua temannya menuju rumah Pete dan melaporkan kalau Matt adalah seorang jurnalis. Down the times of all the other journalists. For fuck's sake, Pete, what else was he doing? You sure of this, Bob? And introduced me to his gang. Bother is Pete's thuggish right. Nothing about me. Setelah itu, Steve mendatangi Matt di bar. Ia tidak ingin Matt yang seorang jurnalis berada di geng GSA karena sangat berbahaya jika yang lain mengetahuinya. Namun, saat ingin pergi, salah satu temannya mengajak bersulang. Terpaksa, Steve harus tetap minum di sana. Ternyata, Steve adalah mantan ketua GSA. Ia menceritakan tentang masa-masanya dulu ketika pertandingan di Millwall. Saat itu, firma GSC, mereka bertarung dengan firma Millwall Tommy. Sampai akhirnya, anak satu-satunya Tommy tewas. Oleh karena itu, Steve mengundurkan diri dari ketua. Tiba-tiba, Pete datang dan menghajar Matt. Namun, Matt memberitahu kalau yang bersamanya di Times adalah ayahnya. Saat Bopper ingin menghajar Matt, Pete menghentikannya. Bopper mengeluh kepada Steve kalau di bawah kepemimpinan Pete banyak terjadi masalah. Steve mengatakan, aku bukan lagi ketua, sekarang ketua kalian adalah Pete. Jadi dia yang mengambil keputusan. Dengan kesal, Bopper langsung pergi dari sana. Ternyata, Bopper menuju tempat Tommy. Setelah bertemu dengan Tommy, ia mengatakan kau harus menyerang mereka karena di sana ada Steve. Sedangkan Pete marah kepada Matt. Ia menyuruh Matt untuk menjelaskan kebenarannya kepada semua anggota geng GSC. Di sini, Matt menegaskan kalau ia bukan seorang wartawan. Berpindah ke Tommy dan teman-temannya, mereka berada di depan bar. Bopper mencoba mengingatkan mereka untuk tidak terlalu brutal. Namun anak buah Tommy memukulnya dengan botol hingga pingsan. Di bar, Pete membicarakan tentang Bopper. Tiba-tiba, Tommy dan anak buahnya memasuki bar dan membakarnya. Terjadilah pertarungan brutal di dalam bar tersebut. Di tengah pertarungan itu, Tommy menusuk leher Steve dengan pecahan botol. You die tonight. Saat Bopper sadar, mereka langsung membawa Steve ke rumah sakit. Kemudian, Pete membicarakan masalah kepercayaan dengan Bopper. Sampai akhirnya, Pete mengusir Bopper karena tidak mempercayainya lagi. Setelah itu, Shannon datang. Ia marah kepada Pete karena membuat Steve masuk rumah sakit. Melihat itu, Matt langsung menenangkan Shannon. I know. Just said that you're gonna be okay. You're leaving tomorrow. Not safe for us here now. Pete memberitahu anggota gengnya untuk menyelesaikan semua ini besok, untuk yang terakhir kalinya. Lanjut, Matt dan Pete mendatangi Shannon di rumahnya. Matt berusaha mencegah Shannon pergi karena Steve membutuhkannya. Namun, Pete juga menyuruh Matt pergi karena sangat berbahaya. Sedangkan Bopper masih menyesali perbuatannya. Esok harinya, Matt masih berada di rumah. You're doing the right thing, Matt. You know that, right? Sedangkan Pete dan geng GSA bersiap untuk balas dendam. Saat Shannon kembali, Matt sudah pergi dari rumah. Ternyata ia pergi menghampiri Pete untuk menyelesaikan semuanya. Inilah pertarungan penentu antara GSA versus Millwall untuk menyelesaikan dendam antara mereka. Di sana, Tommy berhasil mematahkan kaki Pete. Untungnya, Bopper datang dan langsung menghajar Tommy. Tiba-tiba, Shannon juga datang. Saat anak buah Tommy ingin menghajarnya, Matt datang menolong Shannon.
Dan Bopper juga membantu Matt menghajar anak buah Tommy. Sedangkan Tommy, ia menghajar Pete hingga sekarat. Berpindah ke Matt, ia berhasil membawa Shannon pergi dari sana. Sedangkan di rumah sakit, anggota GSA memberitahu Steve kalau Pete tewas dalam perkelahian. Ia dibunuh Tommy. Malam harinya, terlihat Jeremy sedang berbisnis dengan rekannya. Setelah itu, ia memasuki toilet untuk memakai narkoba. Namun, Matt masuk dan merekam pembicaraan mereka untuk menjadi bukti agar bisa membersihkan namanya di Universitas Harvard. They were your drugs, and you said you had. Jesus, man. The fuck is this? Selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gaisan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.